Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berkedok juru parkir liar ini berontak saat diamankan petugas Satpol PP. Bahkan jukir liar ini meronta-ronta saat akan dinaikkan ke mobil patroli. Selain jukir liar, petugas juga amankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Pengamanan bagian dari razia PMKS yang digelar di Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Razia dilakukan usai laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Tugas akhirnya berhasil mengamankan 30 PMKS ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Selama 4 tahun, seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan melecehkan 5 muridnya yang masih di bawah umur. Sementara itu, seorang ayah di Bekasi, Jawa Barat, tega melecehkan anak tirinya selama 2 tahun. Seorang oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan 5 muridnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku melakukan aksi bejatnya itu di rumah pribadinya yang juga dijadikan tempat mengaji. Modusnya, pelaku meminta murid laki-laki pulang terlebih dahulu dan menyisakan murid perempuan di dalam rumah. Ia melancarkan aksinya dengan dalih praktek tata cara mandi besar. Selain itu, pelaku mengiming-imingi korban uang dan mengancam agar korban tidak melapor kepada orang tuanya. Perbuatan bejat sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2021. Korban sedang mengaji di kediaman terlapor. Kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Terlapor melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Untuk memulihkan trauma, korban kini didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Sementara polisi terus menyelidiki kasus karena tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui kasus serupa. Dari Jakarta, Helmi Sanyambati News melaporkan. Polisi menangkap seorang pria berinisial RS di tempat persembunyiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. RS tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur selama 2 tahun sejak korban duduk di bangku SD. Dalam aksinya, pria ini selalu mengancam korban. Perbuatan RS terbongkar usai korban bercerita kepada temannya. Lalu teman korban melaporkan aksi pelaku kepada ibu korban. Ancamannya seperti ini, awas kamu jangan bilang mama ya. Kamu nggak takut mamah jualan sendiri kalau ayah masuk penjara. Jadi memang ini beberapa kalimat yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dede Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggelar olah TKP kasus kematian diplomat Buddha di Menteng, Jakarta. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di kampung halamannya. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara ulang di lokasi penemuan jenazah diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri di Menteng, Jakarta Pusat. Selain memeriksa kamera pengawas, petugas juga kembali memeriksa kamar kos yang masih terpasang garis polisi. Sebanyak 5 orang saksi juga sudah diperiksa untuk mencari tahu penyebab meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan, wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Jenazah Arya Daru Pangayunan telah dimakamkan di kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, tewas mengenaskan di sebuah kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar indekos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Aksi nekat seorang bapak dua anak JP, 41 tahun, dengan menyiram dirinya menggunakan bensin dan menyulutkan api. Warga Kelurahan Suronatan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur tersebut nekat bakar diri lantaran sebelumnya kerap terlibat cekcok dengan sang istri. Sejumlah warga dan polisi datang ke lokasi. Tim Inafis Polres Mojokerto Kota melakukan identifikasi dan periksa sejumlah saksi mata. Botol bekas minyak dan baju terbakar milik korban ditemukan di TKP. Beruntung, saat kejadian, korban dibantu mertuanya dibawa ke belakang rumah untuk disiram air agar api di tubuhnya segera padam. Finalnya mereka sudah mentok dengan permasalahan itu, mereka menyiram badannya itu dengan bensin, disiram sendiri dengan bensin. Itu ada pipinya, ada botolnya masih ada di situ. Akhirnya mungkin sekarang itu 90% terbakar. Korban telah dibawa ke rumah sakit guna perawatan medis. Luka bakar yang dialami korban cukup parah di sekujur tubuhnya, mulai leher hingga kaki yang mencapai lebih dari 50%. Meski terlibat pertengkaran, istri dampingi korban di IGD. Sementara penyebab aksi bakar diri masih dalam penyelidikan Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin melaporkan. Pemirsa, ayah dan anak ditangkap polisi karena menjual video porno secara online. Sementara itu pengedar narkoba nekat menabrak blokade polisi setelah aksi kejar-kejaran. Ayah dan anak diringkus polisi di kediamannya di Kelurahan Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan karena menjual video porno secara online. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap satu tersangka lainnya. Ketiga orang berbagi peran dalam bisnis penjualan video porno. Modusnya dengan menawarkan atau menjual video porno yang diunggahnya di internet serta layanan video call seks dengan tarif Rp150 hingga Rp200.000. Pada polisi mereka mengaku melakukan aksinya di latar belakangi motif ekonomi. Kalau untuk satu video itu dia menawarkan 200.000. Sudah menikmati keuntungan berapa tuh? Kalau sampai saat ini dari 2024 itu kurang lebih sekitar 70 jutaan. Polisi terus mengembangkan kasus ini, sementara ketiga tersangka dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Seorang terduga pengedar narkoba dibekuk polisi saat melintas menggunakan mobil di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Dalam penangkapan yang berlangsung dramatis, tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya mencoba menabrak blokade mobil polisi untuk melarikan diri. Hasilnya polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu besar siap edar seberat 16 gram yang rencananya akan dijual di kawasan pertambangan. Dari hasil pemeriksaan polisi menetapkan 1 tersangka, sementara beberapa orang yang ikut dalam mobil tidak terlibat. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Turap penahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, longsor. Akibat peristiwa ini sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirna Jati, Desa Ridomanah, dan Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Warga pun terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Karawang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
karung yang berisikan bangkai ayam ditemukan warga di kawasan Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tumpukan karung ini dikerubutin lalat yang juga mengeluarkan aroma bau yang sangat menyengat. Isi karung berisi bagian kepala, dada, serta bulu ayam ini sangat mengganggu warga karena mengeluarkan bau menyengat yang cukup tajam. Warga pun berencana melaporkan penemuan ini ke aparat desa. Kurang lebih 35 sampai 40 karung. Ya, 30 sampai 40 karung. Itu ayam, bangkai ayam semua berarti kan ya? Ini terbagi dua kan, ini yang bau sangat menyengat sebelah kanan, yang nggak terlalu ada sebelah kiri. Sebagian warga kemudian membakar tumpukan karung ini untuk menghilangkan bau. Sisanya akan dilaporkan ke pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Sidang pembunuhan Maralen Situngkir dengan terdakwa Tiromsi Sitanggang yang merupakan istrinya sendiri dengan agenda tuntutan jaksa digelar di Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Tiromsi dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana suaminya. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dengan melanggar pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana mati. Diketahui terdakwa yang berprofesi sebagai dosen strata 3 bidang hukum sempat tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat proses penegakan hukum. Sebelumnya polisi menetapkan Tiromsi Sitanggang sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya Rusman Maralen Situngkir. Penetapan tersangka kepada pejabat pembuat akta tanah atau notaris dilakukan setelah kepolisian sektor Helvatia beberapa bulan melakukan penyelidikan dan melakukan ekshumasi jenazah korban yang telah dimakamkan. Kecurigaan polisi berawal saat pelaku sempat menolak otopsi terhadap jenazah suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota geng motor pengedar narkotika jenis tembakau sintetis digerebek polisi. Sementara di daerah lain, polisi menangkap sepasang suami istri yang menjual narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram. Mau dihitung duitnya? Seorang pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis digerebek polisi di sebuah rumah di kota Bandung, Jawa Barat. Saat penggerebekan, pelaku kedapatan menyimpan bahan baku tembakau sintetis. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 37 paket tembakau sintetis dengan berat total 35,2 gram. Polisi juga menyita barang bukti lain diantaranya plastik klip, lakban, handphone, serta atribut geng motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Pelaku menjual tembakau sintetis secara online di kota Bandung dan Cimahi hingga meraup untung hingga Rp500.000 setiap transaksi. Berjalan selama 3 bulan dengan informasi yang didapat baik dari tersangka sendiri maupun dari pool bucket kita di lapangan sudah kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan penjualan Rp300 sampai Rp500.000 untuk per itemnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika melaporkan. TH dan PP, pasangan suami istri, warga Jalan Bromo Medan, digelandang ke Mapolres Binjai setelah ditangkap unit narkoba Polres Binjai di perbatasan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 1 kg, 2 handphone, 1 senjata api rakitan, berikut 1 butir selongsong peluru. Saat akan ditangkap, tersangka TH sempat melepaskan tembakan ke arah petugas. Namun, polisi akhirnya melumpuhkan pelaku. Kedua tersangka mengaku baru pertama kali mengedarkan narkoba karena mendapat upah Rp5 juta. Sementara uang hasil mengedarkan narkoba dipergunakan untuk kebutuhan hidup. Itu isinya sabu dan kita amankan terhadap laki-laki TP 38 tahun. Itu dia melakukan perlawanan dan melakukan penembakan ke arah petugas.
Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara kepemilikan senjata api dari tersangka masih dalam penyelidikan polisi. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Jadi kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik di bawah laut Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengguna jalan tol merekam momen kebakaran truk di ruas tol Tangerang Merak di jalur menuju gerbang tol Serang Barat. Kepulan asap terlihat menyelimuti kendaraan truk di bagian depan sehingga membuat pengendara yang berada di depannya berjalan pelan. Truk tronton bermuatan jagung melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang tiba-tiba terbakar pada bagian depan. Diduga kebakaran dipicu dari konsleting listrik yang berada pada salah satu kabel di bagian mesin. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprian di iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Sementara, pihak kepolisian diwakili Wakapolres bersama anggota DPRD dan perwakilan keluarga setempat melakukan pertemuan di kantor Desa Hu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pihak kepolisian bertanggung jawab atas korban kecelakaan, baik biaya pengobatan hingga ganti rugi. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar di Bekasi, Jawa Barat dibuat geram dengan laporan pul palsu oleh debt kolektor pinjaman online. Sementara itu seekor kucing tersangkut mata kail di mulut hingga harus dibantu Damkar. Ada ular, ya kan, warga laporan, ternyata pas kita datang ke lokasi, ternyata yang telepon kita itu dari DC ya. DC, debt kolektor pinjol. Jadi kita disuruh untuk tagih hutang pinjol. Waduh, kan kebangetan. Enaknya DC kayak gini diapa? Inilah curahan hati salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang viral di media sosial. Ia mengaku kesal atas ulah debt kolektor pinjaman online yang membuat laporan palsu tentang adanya ancaman ular di sebuah rumah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Penagih utang itu memanfaatkan petugas yang mendatangi lokasi untuk menagih utang kepada pemilik rumah dengan menggunakan telepon genggam milik petugas damkar. Hal ini membuat petugas damkar kesal lantaran diperdaya penagih utang yang seolah-olah adalah pemilik rumah yang terancam dengan keberadaan ular. Kita berharap jangan sampai terulang lagi dan kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti karena ini kita urgensinya untuk kedaruratan dan bahaya dan kedaruratan cuma dimanfaatkan oleh DC pinjol.
Ulah penagih utang pinjol seperti ini bukan kali pertama. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, petugas sudah 3 kali mengalami hal yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tim rescue damkar yang tiba di rumah warga di Kelurahan Banturung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, langsung mengevakuasi dengan sangat hati-hati, melepaskan kail pancing yang menancap di tangan dan mulut kucing lucu ini. Evakuasi terpaksa menggunakan gerinda kecil dan tang khusus untuk memotong dan mengeluarkan kail pancing yang tersangkut. Untuk mengurangi rasa sakit, petugas juga memberikan cairan obat bius pada kucing sebelum proses pelepasan dilakukan. Setelah 1 jam berjuang, petugas akhirnya berhasil melepaskan kail dari tangan dan mulut kucing tanpa menyebabkan luka tambahan. Diketahui kejadian berawal saat kucing yang diberi nama Bino bermain dengan pancing milik pemilik rumah yang masih memiliki umpan ikan palsu di ujung kail. Tanpa disadari, bagian mulut dan tangannya justru tercantol oleh kail pancing hingga tidak bisa dilepas. Meski sudah coba dilepas oleh pemiliknya, namun tidak berhasil sehingga terpaksa menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.